Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita sampai di pembelajaran 6 dari tema 8 subtema 1. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Nah, berikutnya kalian bisa melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Anak-anak, di sini kalian disajikan sebuah teks bacaan yang berjudul Keadaan Alam Indonesia. Nah, nanti kalian akan mencari informasi penting dari dalam bacaan ini. Nah, sebelum membaca, kalian bisa melihat judulnya terlebih dahulu untuk memprediksi apa isi dari bacaan. Nah, berikutnya kalian bisa pastikan dengan membaca teksnya dengan menggunakan teknik membaca memindai. Apa itu teknik membaca memindai? Yaitu teknik membaca cepat yang mana diambil melewati beberapa kalimat, hanya memilih beberapa yang penting saja. Jadi misalnya melihat ide pokoknya setiap paragraf seperti itu ya. Nah, kemudian membaca memindai ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Nah, baik, kalian bisa membaca teksnya terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi. Ingat ya, menggunakan teknik membaca memindai. Jadi diambil yang penting-penting saja gitu ya, melewati banyak kalimat untuk mencari informasi secepatnya. Kalian bisa lihat di masing-masing awal kalimat, biasanya ide pokoknya terletak di awal kalimat, awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran antara awal dan akhir paragraf. Teks yang berjudul Keadaan Alam Indonesia ini merupakan salah satu contoh karangan non-fiksi. Nah, apa itu karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, kemudian laporan, artikel, skripsi, tesis, makalah, dan sebagainya. Nah, perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Jadi yang membedakan di sini adalah fakta atau khayalan. Kalau fakta ya berdasarkan ilmiah, kenyataan yang ada. Kalau fiksi berarti karangan pembaca. Jadi karena ini adalah teks non-fiksi, berarti bukan karangan tetapi sudah dikaji secara ilmiah. Berikutnya, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, jadi sesuai dengan fakta. Nah, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Kemudian, bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Berarti denotatif itu maksudnya adalah makna sebenarnya ya. Kemudian non-fiktif atau non-fiksi, teks non-fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-fiksi murni yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Kemudian yang kedua teks non-fiksi kreatif berawal dari data otentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi. Jadi ada yang non-fiksi murni yang benar-benar data otentik, kemudian yang kedua non-fiksi kreatif. Awalnya berawal dari
data yang sebenarnya yang otentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya. Nah, pada umumnya berbentuk novel, puisi, atau prosa. Nah, dari teks non-fiksi yang berjudul Keadaan Alam Indonesia ini, kalian bisa menyajikan informasi penting yang kalian temukan dalam format seperti ini ya. Kalian buat formatnya seperti ini biar seragam nanti. Nah, boleh diwarna, boleh di kreasi sendiri ya, tapi bentuknya formatnya seperti ini. Nah, di sini ada judulnya Keadaan Alam Indonesia, kemudian nama, tulis nama kalian. Nah, kondisi umum alam Indonesia dari yang kalian baca tadi apa? Nah, kondisi umum alam Indonesia tadi ya isinya bentang alam wilayah Indonesia secara geologis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, kemudian wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia meskipun dalam satu negara terdapat di 3 belahan bumi yang berbeda, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur, sehingga waktunya berbeda ya. Baik, saya ulangi. Jadi isinya di sini, isi kolom dari kondisi umum alam Indonesia adalah bentang alam wilayah Indonesia secara geologis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia beriklim tropis. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di daerah Khatulistiwa. Nah, itu isi dari kolomnya yang ini ya. Nah, berikutnya ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Nah, kalian bisa temukan ciri-ciri khusus dari alam Indonesia. Kalian bisa hentikan dulu videonya ya sebelum mendengarkan penjelasannya. Kalian coba isikan dulu. Kalau mau isi, videonya dihentikan dulu, kemudian supaya berlatih untuk berpikir ya, ditemukan dulu di bacaan informasi pentingnya. Nah, setelah itu bisa koreksi dengan klik kembali videonya. Nah, kita temukan di sini ciri 1, ciri 2, dan ciri 3. Ciri yang pertama, kalian bisa lihat di dalam tagnya, ciri khusus alam Indonesia yang pertama, bentang alam wilayah Indonesia secara geologis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian ciri yang kedua, Indonesia beriklim tropis yang berada di daerah Khatulistiwa. Kemudian ciri yang ketiga, mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, anak-anak, Indonesia berada di daerah Khatulistiwa sehingga kita mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Kita sering sekali mendapati musim hujan, kemudian kemarin kita juga mengalami banjir. Nah, ini sudah suatu hal yang biasa ya di Indonesia, banjir kalau musim hujan. Musim panas kering, gak ada air. Kita sudah akrab dengan banjir dan musim panas karena kita memang sudah terbiasa dalam di wilayah Khatulistiwa. Kalau di belahan bumi utara dan selatan, di daerah yang mendekati kutub utara dan selatan, mereka terbagi menjadi 4 musim. Mereka dapat merasakan 4 musim ya. Musim semi, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin. Kalau Indonesia hanya 2 musim saja, musim penghujan dan musim panas. Musim kemarau dan musim penghujan. Bukan musim panas ya, tapi musim kemarau dan musim penghujan. Sampai terbiasanya kita kadang merasa tidak sadar bahwa banjir ini benar-benar berbahaya, dan kita juga tidak sadar tentang penyebab terjadinya banjir yang menjadi faktor utama kenapa banjir tersebut terjadi setiap tahun dan melanda Indonesia.
Nah, yang biasa kita lakukan adalah baru tergopoh-gopoh saat banjir datang ya. Seharusnya yang kita lakukan ini bisa mencegah terjadinya banjir supaya kita tidak bingung saat banjir datang. Nah, bagaimana cara kita yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah terjadinya dan menanggulangi bencana banjir ini agar tidak terjadi? Nah, karena walau bagaimanapun banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian ya, meskipun kita sudah terbiasa. Nah, jadi sebagai warga masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran akan terjadinya banjir. Kita perlu kaji dulu, yang kita perlu ketahui dulu, ini hal-hal yang sering mengakibatkan banjir itu biasanya hal-hal yang sepele ya, seperti membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan penyumbatan, membuang sampahnya di saluran-saluran air sehingga terjadi penyumbatan. Nah, kemudian langkah apa untuk menanggulangi terjadinya banjir? Ya, bisa dengan menjaga lingkungan sekitar, utamanya daerah yang dialiri air ya, sungai dan selokan. Berikutnya, langkah kedua bisa menghindari membuat rumah di pinggir sungai. Ini sangat berbahaya ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan program tebang pilih untuk menebang kayu-kayu di hutan. Kemudian melakukan reboisasi, jadi melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Karena pohon-pohon itu nanti yang akan menopang tanah agar tidak terbawa oleh arus air dan dapat menyimpan air di musim kemarau, dan juga dapat menyerap air supaya tidak terjadi genangan-genangan ya. Nah, seringkali tanpa diketahui ini, tanpa memikirkan akibatnya, pohon-pohon ini banyak ditebangi untuk kepentingan pribadi. Dan setelah ditebang juga tidak ditanam lagi, tidak dipilih yang sudah tua. Rajin membersihkan saluran air. Nah, ini jelas ya. Hal ini bertujuan supaya ketika terjadi hujan deras, airnya tidak tersumbat sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian bisa menganalisis informasi yang kalian dengarkan ya tadi. Dari penjelasan tadi, identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan masyarakat dan apa akibatnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa diskusikan dengan kelompok yang kemarin kita bentuk ya, rumahnya dekat berkelompok dengan rumahnya dekat. Kemudian diskusikan kewajiban yang kalian miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat kalian. Nah, kemudian tuliskan hasilnya di format yang ada itu, formatnya dibuat seperti itu ya di buku catatannya masing-masing. Nah, baik, kalian bisa hentikan videonya sebelum mendengarkan apa alternatif jawabannya supaya kalian bisa berlatih untuk berpikir. Baik, kalian bisa lanjutkan kembali videonya untuk mencocokkan atau mengoreksi hasil kerja kalian dengan yang ada pada audio di video. Baik, untuk yang kita temukan dari penjelasan tadi ya, mengidentifikasi kewajiban. Jadi kewajiban yang tidak ditunaikan di masyarakat adalah
tidak menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ada yang membuat rumah di pinggir sungai, kemudian tidak melaksanakan program tebang pilih, kemudian tidak mereboisasi lagi, buang sampah tidak pada tempatnya, kemudian jarang membersihkan saluran air. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yang menyebabkan banjir, kemudian tatanan masyarakat tidak teratur, hutan menjadi gundul, menimbulkan penyumbatan, longsor. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan kembali kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Masukkan tabel ke dalam tabel dan buat tabelnya seperti ini ya di buku catatan masing-masing. Nah, baik, seperti itu saja pembelajaran hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di Wapri. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.